Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di channel saya Jamie Swilo. Teman-teman, ini ada sebuah kabar yang sangat menghebohkan, yang sangat menggemparkan tentunya. Kabar ini datang dari Rismon Hasyolan Sianipar. Ternyata teman-teman, Rismon Hasyolan Sianipar ini telah berhasil membohongi rakyat Indonesia dan juga pemerintahan Jepang dengan gelar doktornya, teman-teman. Dan usut punya usut, ternyata Rismon ini tidak lulus S3 di Yamaguchi, Jepang. Dan yang lebih menghebohkan lagi, ternyata Rismon ini sewaktu kuliah di Yamaguchi, Jepang itu katanya mendapat beasiswa yang nominalnya itu sekitar 500 juta lebih, teman-teman. Itu diberikan kepada Rismon ketika Rismon tersebut berhasil menyelesaikan studinya di jenjang S3. Tetapi kalau seandainya Rismon tidak berhasil menyelesaikan kuliahnya di S3, maka Rismon wajib mengembalikan uang tersebut ke pemerintahan Jepang. Nah, di sini teman-teman, masalahnya di sini. Ternyata Rismon tidak lulus S3 dan otomatis Rismon berkewajiban mengembalikan beasiswa tersebut ke pemerintahan Jepang. Karena Rismon tidak mampu mengembalikan uang tersebut yang sebanyak 500 juta lebih itu, sehingga dia terpaksa membuat surat kematian. Nah loh. Hanya karena tidak mampu membayar atau tidak mampu mengembalikan uang tersebut, maka terpaksa Rismon membuat surat kematian. Dengan adanya surat kematian tersebut, maka Rismon tidak wajib mengembalikan beasiswa tersebut, teman-teman. Jahat kan? Itulah yang saya bilang, ini si Rismon ini, kalau benar ini terjadi, Rismon ini sudah melakukan kejahatan internasional. Dan ini wajib ditindak ini. Ya kan? Karena dia telah membohongi rakyat Indonesia dan juga pemerintahan Jepang. Selama ini dia berkoar-koar dan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata dia sendiri nggak lulus S3. Tapi dia dengan PD-nya memberikan namanya itu ada gelar doktor. Karena kan doktor itu orang yang sudah lulus S3. Ternyata dia nggak lulus, teman-teman. Parah. Dan untuk itu mari kita dengarkan ya penjelasan detail atau uraian detail dari Bang Bill Offside. Ini Bang Bill Offside ini adalah salah satu anggota YouTuber Nusantara yang kalau menaikkan suatu berita itu tentu dengan data dan fakta, teman-teman. Kita akan dengar penjelasan dari Bang Bill Offside berikut ini. Nih. Fakta baru mengagetkan, luar biasa. Ada informasi bahwa ternyata Rismon Sianipar itu mendapatkan beasiswa dari Jepang. Namun karena dia tidak menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk mengembalikan beasiswa. Itu katanya sampai 500-an juta ya Bang Bil. Katanya demikian. Wow, luar biasa. Nah, karena Rismon Sianipar tidak mampu mengembalikan uang sebanyak itu karena dia sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, maka yang dilakukan oleh Rismon, dia membuat akta kematian tentang dirinya. Jadi dia kirimkan dari Indonesia, atau mungkin dia kirimkan akta kematian bahwa Rismon Hasyolan Sianipar sudah meninggal dunia. Wow, luar biasa. Nah, ini diungkapkan oleh Farhad Abbas ketika di Rakyat Bersuara kemarin. Nah, di video kali ini Anda tonton sampai dengan selesai. Aku juga mau membantah temuan bohong yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Refli Harun tentang Siap Bang Bill. Kita akan nonton Bang Bill. Alumni Yamaguchi, Jepang. Yang dia tunjukkan di saat Rakyat Bersuara cuma tentang bahwa Rismon memang pernah kuliah di Yamaguchi. Tapi benar Bang Bil ya, yang namanya Rismon Sianipar itu meninggal dunia. Iya, kamu dengarkan kemarin informasi Farhad. Dengar. Sebenarnya dari mana sih informasi ini? Diduga demikian guys.
Tapi jangan-jangan memang benar gitu. Ayo Bang Rismon ya, laporin. Tuh ditantang tuh guys. Rismon. Tanpa berlama-lama kita mau dengar dulu ini pernyataan dari Farhad Abbas yang mengagetkan bahwa ketika dia berada di forum rakyat bersuara bersama Aiman, dia mengatakan bahwa yang namanya Rismon Hasyolan Sianipar itu melakukan pelanggaran dan kejahatan. Di mana kejahatannya adalah dia mengaku lulusan alumni Jepang, tapi ternyata dia tidak mengembalikan uang beasiswa yang seharusnya dia selesaikan. Jadi kuliah itu harus selesai, doktor S3 itu harus selesai. Tapi karena tidak selesai, maka pemerintah Jepang menuntut dikembalikan uangnya. Ternyata bukan dikembalikan uangnya, yang terjadi adalah ada surat kematian dari Rismon Sianipar yang dikirimkan ke Jepang, maka tidaklah berkewajiban seorang Rismon Sianipar untuk mengembalikan uang itu. Asik. Kita dengarkan dulu pernyataan Farhad Abbas. Penjahat. Nah, dia ada kesalahan. Pertama, dokter palsu. Masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Nah, itu saya punya, karena saya sebagai ketua LSM Hajar Indonesia, suara Roy Panji. Oke, guys, ya. Kita nggak tahu apakah ini Bang Farhad menerima informasi langsung dari penyidik mungkin, dapat informasi dari Yamaguchi. Tapi ya sepengetahuan aku memang sempat ada diskusi dan dugaan-dugaan tersebut yang disampaikan oleh beberapa kolega kita. Aku sendiri pernah ngobrol sama Bang Joshua Sinambela, ngobrol sama Roni Teguh, bahwa diduga kuat yang namanya Rismon Sianipar konon diduga itu membuat surat kematian atas nama dirinya, dan dengan demikian dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan beasiswa. Beasiswa Yamaguchi yang harusnya selesai. Ya sebenarnya nggak perlu dikembalikan uangnya kalau dia memang lulus gitu kan. Lulus akhirnya demikian. Nah, ada beberapa momentum itu pernah kemudian membuat satu video yang sebenarnya menggambarkan bahwa Rismon Hasyolan Sianipar itu benar-benar tidak pernah lulus. Bedakan ya, pernah kuliah atau sedang menjalankan perkuliahan dengan tidak pernah lulus. Nah, kemarin itu agak repot. Kita dengarkan dulu pernyataannya Refli Harun. Nah, berikut ini kita akan dengarkan pernyataan Refli Harun yang mati-matian membela Rismon Sianipar ini. Kita akan dengar, tentunya akan dipandu oleh Bang Bill Offset. Dan di penghujung video nanti kita akan mendengarkan lagi atau kita akan menyaksikan lagi penjelasan detail dari Bang Bill mengenai data Rismon di Yamaguchi, Jepang. Apakah data Rismon ini ada di pangkalan data Jepang sana ya? Apakah nama dia tuh muncul atau tidak? Tentunya kita akan saksikan Bang Bill Offset mengupasnya secara tuntas, teman-teman. Ya, untuk itu mari kita dengar dulu pernyataan Refli Harun. Kemudian klarifikasi berikutnya adalah mengenai Rismon. Tolong tampilkan yang saya kasih tadi ya. Kasihan sekali Rismon. Dia peneliti, kalibernya sudah internasional. Kalibernya internasional. Oke, saya setuju bahwa dia pernah menulis di Amazon, dia pernah menulis buku-buku, dan dia pernah menjadi penulis di beberapa jurnal. Saya setuju. Oke, tapi kita dengarkan dulu. Di Amazon, coba Anda searching. Memang. Anda mau menjawab Bang Rismon, dokter palsu nih ya? Iya. Oke. Coba lihat tadi yang saya kasihkan ya. Apa yang Anda kasihkan? Fit Adrison. Fit Adrison itu seorang doktor, ya, lulusan luar negeri juga dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Dia searching nama Rismon Hasyolan Sianipar. Tapi cara searching kita itu Sianipar kan nama family name dulu, kemudian baru nama depannya. Nah itu coba lihat. Oke. Nih, kalau dia pakai menggunakan Sianipar. Ini nggak jelas ya guys ya, tapi memang kalau mau mencari nama Rismon Hasyolan Sianipar di internet, atau RH Sianipar, atau Sianipar RH, atau Rismon Hasyolan, atau apa, memang kalau memang kita mau cek jauh lebih dalam, ada nama Rismon, bahwa dia sebagai alumni Yamaguchi. Itu pasti ya, bukan alumni, bahwa dia pernah kuliah di Yamaguchi, dan dia membuat jurnal, itu benar. Tapi yang kita mau bahas di sini soal dia lulus atau nggak lulus, Bang Refli. Jangan bodohi kita tahu lah. Wong nama gue juga ada kok di beberapa jurnal. Kalau teman-teman mau cari tahu nama gue, ya cari tahu jurnalnya apa dan juga judul artikelnya apa, penelitiannya ada. Ada juga penelitian gue banyak, bukan cuma Rismon Hasyolan Sianipar, baik di scope apa di luar negeri maupun di dalam negeri itu ada. Dosen-dosen yang aktif itu pada ada. Pertanyaannya dia lulus atau enggak? Nah, lulus itu dibuktikan dengan disertasi. Nanti aku akan perlihatkan ke kalian apakah benar dari Jepang nama seorang Rismon Hasyolan Sianipar itu pernah lulus dari Yamaguchi dengan
menampilkan disertasi dan juga tesisnya. Jangan bohong-bohongin kita dah. Oke, kita dengerin lagi. Tidak ada. Tidak ada. Kosong. Coba menggunakan cyanipar RH. Ya. Mana? Tuh, Yamaguchi University. Tuh, cyanipar RH. Ya. Ada. Ya. Jadi Terus? kenapa? Itu kesalahan kita adalah Bentar, ini apa? Dari apa ini? ini dia searching untuk melihat database penulis itu author dan lain sebagainya. Jadi itu Jurnal atau apa? jurnal internasional. Jurnal. Jurnal, artikel, guys, penelitian artikel itu bukan disertasi. Seseorang mendapatkan gelar doktor itu sudah memiliki Scopus, dia memiliki disertasi dan dia mengaku bahwa dia alumni juga S2 dari Yamaguchi Jepang. Berarti memiliki tesis. Pertanyaannya, apakah ada disertasi seorang Rismon Sianipar? Judulnya ada, tapi tidak ada di bank data atau di pangkalan data. Nanti aku akan perlihatkan ke kalian. Kita dengarkan dulu si Refli Harun. Palsukan Yamaguchi University. Ini kan hasil searching dari Fit Adrison yang kemudian memberikan kepada saya. Jadi kalau orang mengatakan Rismon itu nggak ada, itu salah searching karena gini. Salah searching. Mau bodoh-bodohi orang. Oke, kita dengerin dulu. Kalau di luar negeri nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Di luar negeri nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Justru sebenarnya kebanyakan di luar negeri nama itu disingkat-singkat, Om. Misalnya begini, kalau misalnya namanya Rismon Hashi-Holland Sianipar, yang paling mungkin adalah Sianipar RH. Nah, berarti bisa disingkat. Gimana sih? Bilang nggak bisa disingkat, tapi dia bilang paling mungkin Sianipar RH. Berarti disingkat, bukan? Tapi nggak mungkin Sianipar Rismon doang, Hashi-Hollandnya dibuang. Tidak ada nama dibuang itu. Nah, begitu di searching nama Sianipar RH, Refli Harun itu ya, ada Yamaguchi University itu. Iya, itu jurnal. Yamaguchi University, affiliation dan lain sebagainya. Jadi clear. Itu jurnal, guys ya. Clear, itu jurnal, bukan disertasi. Orang alumni lulusan luar negeri atau dalam negeri yang katanya doktor berarti membuat disertasi, bukan jurnal. Bukan artikel biasa. Rismon memang ada namanya di beberapa jurnal, di beberapa apa istilahnya itu, di buku-buku di Amazon, bla 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 bla, yang belum tentu juga itu kategorinya kata ilmiah yang betul-betul karya ilmiah yang betul-betul ilmiah, betul nggak? Tapi yang jelas pada dasarnya yang namanya Rismon Sianipar itu tidak pernah lulus di Yamaguchi karena buktinya dia nggak punya memiliki disertasi. Aku akan perlihatkan ke kalian. Ya, oke. Saya hanya ingin mengklirkan saja. Ini kasihan, ini orang reputasinya internasional kemudian. Lo nggak kasihan juga reputasinya Pak Jokowi 10 tahun betul luar biasa sekali membangun Indonesia dan kalian hina-hina, kalian fitnah-fitnah sebagai pemilik ijazah palsu. Mau kasihan sama pembohong. Direndahkan dengan luar biasa. Ya? Ini nggak direndahkan, bos, tapi ini benar-benar kita melihat ada fakta dan bukti bahwa Rismon Sianipar itu adalah pembohong dan dia juga sudah membuat polarisasi. Dia membuat satu orang dengan orang yang lain itu konflik hanya gara-gara dia fitnah bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Jadi bukan direndahkan, tapi kita mau menggugat dan kita juga ingin ingatkan kepada publik hati-hati dengan yang namanya Rismon Sianipar. Pernah nggak Rismon itu ngaku pernah meninggal dunia? Pernah nggak itu? Nah, itu soal lain. Ya soal lain, Bang Farhat. Memang pertanyaannya nggak perlu begitu karena memang kalaupun memang dia ada surat kematian atau ada mengaku sudah mati, itu nggak perlu kemudian disampaikan karena memang nggak mungkin dia akan mengakui itu karena itu kejahatan kalau memang benar ada ya. Jadi kalau Rismon Hashi-Holland Sianipar membuat surat akta atau surat kematian kepada Yamaguchi, dengan demikian Yamaguchi tidak menagih uang beasiswa yang dia pakai dan dia tidak jadikan sampai selesai, tidak lulus, ya berarti itu kesalahan dan pelanggaran internasional. Tapi sekali lagi nggak perlu kita pertanyakan karena yang namanya hal itu tidak mungkin akan diakui oleh Rismon, tidak akan diketahui oleh Refli Harun. Tapi kita tunggu tanggal mainnya. Sudah ada beberapa bukti, ada fakta-fakta yang kemudian itu dipegang oleh pihak-pihak yang berwenang. Apakah berkaitan juga dengan surat itu? Apakah benar ada surat kematian dari Rismon Sianipar? Kita nggak tahu. Tapi pada faktanya, apa yang disampaikan oleh Farhat tentang kematian itu, ini nampaknya menjadi bola liar dan memang sudah menjadi desas-desus. Aku sih sejak awal sudah tahu, tapi aku tidak kemudian kemukakan ke ruang publik. Tapi ketika aku lihat seorang Farhat Abbas menyampaikan di ruang publik, nampaknya ini sudah ada informasi tambahan dan juga ada kepastian bahwa data itu benar-benar ada. Oke, kita dengarkan lagi. Ya, saya nggak. Kalau pernah gimana? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Karena itu Belum saya tahu nggak banyak mau. tentang Oke. Rismon. Oh, belum tahu. Yang ketiga, ya, Bang Fahad bilang berarti belum tahu banyak tentang Rismon. Benar ya. Jadi Rismon Sianipar ini aku perlihatkan ke kalian dah. Nah, nih ya. Nih guys, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rismon Hashi-Holland Sianipar di Yamaguchi Jepang? Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini aku share ke teman-teman ya. Oke, pertama, kenapa aku menganggap dan aku pastikan dia itu tidak lulus di Yamaguchi? Dia mengaku bahwa dia memiliki paten. Nah, patennya itu tertolak. Ini aku pernah lihat di J-Plat Pet
miliknya Jepang ini ya. Semua paten-paten ada di sini guys. Nah ternyata patennya itu tertolak ya. Ini lihat videoku yang ini guys. Aku perlihatkan. Jadi ada yang bilang, Bang Bil, lo data dari mana? Sebenarnya udah dari 6 bulan lalu. Ini video ini 6 bulan lalu nih. Kalian lihat, terbongkar paten di Jepang ditolak. Richmond Sianipar menipu publik ya. Sekali lagi cari videoku yang lama-lama sana ya. Nanti kalau gimana-gimana aku taruh linknya di deskripsi. Oke. Kemudian nih ya. Kenapa aku bilang dia tidak lulus? Karena kalau mau cari tentang Richmond Sianipar itu di datanya Yamaguchi. Ya, Yamaguchi itu enggak ada. Ini nama Richmond Hashiholan Sianipar ini enggak ada, ini kosong ya. Ini benar-benar tidak terlihat. Begitu juga dengan bank data Cini. Ini kalau mau lihat seluruh alumni Jepang tuh di sini guys, enggak ada. Nanti aku langsung ke situsnya biar teman-teman langsung saksikan. Kemudian kejanggalan lainnya adalah soal ini nih ya, ijazahnya yang berbeda dengan ijazah pada umumnya. Aku juga udah bahas di video ini, teman-teman bisa cek. Sertifikat penyetaraan dosen yang nihil ya, dia bilang ini adalah sertifikat penyetaraan. Padahal di SK penyetaraannya itu bukan model seperti ini sertifikasi dosen. Nah ini salah banget dan ini dibuat oleh Universitas Brawijaya. Jadi kita harus telusuri Brawijaya kok bisa mengeluarkan bukan SK penyetaraan, SK sertifikasi dosen, tapi ternyata dia sendiri ternyata tidak pernah lulus di Yamaguchi. Ini udah aku bahas juga ya. Jadi teman-teman harus cek. Ada juga undangan workshop yang janggal yang ternyata ini bermasalah ya, ada yang keliru di sini. Sudah aku bahas. Teman-teman bisa baca atau bisa nonton video ini. Astaga, dokumen ini palsu, terbongkar Richmond tak tercatat pada workshop di Jepang. Jadi ada beberapa workshop yang bermasalah. Karya ilmiah tak muncul di Scopus sebagai syarat lulusan S3. Orang mau lulus S3 itu harus memiliki data di Scopus. Ini udah aku diskusikan juga. Waktu itu aku live kalau nggak salah ya. Aku cari link videonya agak udah lupa gitu. Oke. Guys, nah sekarang kita cek aja. Orang yang mengaku alumni luar negeri wajib memiliki SK penyetaraan kalau dia mau jadi pejabat, mau jadi PNS, mau jadi dosen ya. Itu wajib. Nah, Richmond Hashiholan Sianipar ini kan adalah dosen, menerima uang dari hasil APBD, APBN bahkan. Ya, sertifikasi dosen itu berarti ada tunjangan yang dia dapatkan dari kampus. Kemudian, kalau memang dia benar-benar alumni dari Jepang, dari luar negeri, maka namanya harus ada di sini, ya, guys. Sekarang kita cek sebelum kita ke Richmond ya. Mari kita saksikan sama-sama apakah ada nama Richmond. Tadi katanya Sianipar ya, Sianipar RH. Oke, kita cek. Apakah ada Sianipar RH? Nggak ada ya. Kita ulangi. Cari. Sorry. Kita surprise! Aku bagi-bagi uang ke Shopee Pay kalian. Kita cari RH Sianipar ya. I'm not robot. Kita cek. Datanya nggak ada. Satu lagi. Sekarang kita tulis Sianipar RH ya. Seperti Refli Harun yang bilang kita salah cari-nyari nih. Nggak ada. Data mahasiswanya nggak ada ya. Data mahasiswa artinya ini SK pencarian lama. Maksudnya SK lama ini surat keterangan ya, surat keterangan atau surat keputusan yang berkaitan dengan penyetaraan dari alumni luar negeri. Nggak ada. Sekarang kita cek lagi. Richmond Hashiholan Sianipar ya. Sianipar. Kita cek apakah ada? Tidak ada. Nih. Bang Bil, ini situs apa? Ini situs orang yang melakukan penyetaraan. Makanya ketika Richmond mendatangi sidang KIP, sidang Komisi Informasi Pusat, dan dia bersaksi bahwa Gibran itu tidak membuat penyetaraan dengan benar, dan dia merasa dan dia akui bahwa dia sudah melakukan penyetaraan. Kalau dia sudah lakukan, kenapa namanya nggak ada di sini? Harus ada dong. Justru yang ada seperti Gibran. Oh sorry, ini Rismin ya. Sorry. Aku tulis ganti Richmond supaya jangan sampai orang kira aku sembarang gitu. Nggak ada. Aduh, coba nama lain lagi. Richmond Sianipar ya, benar ya namanya ya. Cek lagi. Ada nggak? Nggak ada lagi. Aduh, namanya siapa sebenarnya? Siapa lagi? Richmond Gabut. Coba ada nggak Richmond Gabut? Ada nggak ya Richmond Gabut? Nggak ada. Aduh, parah. Sekarang kita tulis Gibran Raka Buming Raka ya, alumni luar negeri MDIS. Apakah namanya ada? Ceng.
ada guys ya, Gibran nih University of Bradford ya. Bla 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 bla. Ini ada di sini Singapura ya, oke. Sekarang kita cari alumni Yamaguchi Jepang. Ada namanya Pak Cece Sumantri. Pak Cece Sumantri. Apakah ada Cece Sumantri? Kita cek dan ada ya University Yamaguchi ya, Doctor of Philosophy ya, lulusannya tahun 98. Kalau Rismond kan tahun 2007 katanya. Nggak lulus tapi. Oke, siapa lagi? Ada sini nih ada yang alumni Yamaguchi ini nih, Profesor Novi Alvarita PhD ya. Kita cek apakah dia ada. Ini dia lulusan dia di Unisma Malang ya. Nah, tapi dia alumni dari Yamaguchi Jepang ya. Beliau aktif dalam kegiatan kolaborasi internasional antara Unisma dan masyarakat di Yamaguchi Jepang. Oh, sorry. Kita cek Novi Arvarita, apakah ada? Novi Arvarita ada dari Yamaguchi University, ada namanya. S3 tuh, ayo lo. Siapa lagi ya yang alumni apa ini? Abe Susanto, kita cek Susanto. Sorry. Susanto katanya alumni juga. Kita cek. Apakah ada? Waduh. Kita disuruh cek ini guys. Sabar. Jangan dulu skip. Tonton sampai dengan selesai guys. Sorry. Ini ya, tonton sampai dengan selesai. Apakah ada Sutanto? Adi Susanto banyak betul. Susanto, Agus Susanto banyak. Rismond Hasyolan Sianipar kok nggak ada gitu loh. Yang gabut juga udah dicari nggak ada guys. Nah sekarang kita ke sini guys ya. Ini Susanto ada. Ini CINII ya. Apa sih CINII ini? Kita cari tahu dulu ya. Cini ini apa? Coba sebentar ya. Oh ini Cirni ke apa nih? Kita cari nih. Ini apa sih? Kita telusuri dulu ya. Ini apa? Situs apa ini? Ya, kita tanya kepada Google. Ini Jepang ini adalah layanan basis data akademis Jepang yang dikelola oleh National Institute of Informatics NII. Situs ini berfungsi sebagai mesin pencari utama untuk menemukan artikel ilmiah, buku, jurnal, disertasi dan data penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan studi di Jepang untuk keperluan akademis. Jadi, siapa saja alumni Jepang wajib ada identitasnya, baik sebagai peneliti, baik sebagai alumni, baik penulis jurnal, baik penulis disertasi atau tesis, namanya harus ada di sini. Sekarang kita cek ya. Nama Susanto ini ada ya. Ini disertasinya ada 16. Wow, ada atas nama Susanto ya. Tentu Susanto kan banyak. Sekarang kita bukan ke Susanto, kita ke Cece Sumantri ya. Cece Sumantri ini di IPB. Nih. Disertasinya 1 ya, artikelnya ada 10 guys ya, kalian lihat baik-baik. Nah ini disertasinya. Kalau kalian tekan artikel, maka yang muncul artikelnya ini Cece Sumantri ya, ini alumni Yamaguchi Jepang, beliau dosen IPB, profesor. Kalau barangkali coba kita cek yang tadi, ini Profesor Novi Arvarita ini, kita cari tahu beliau ini siapa beliau ini ya. Kita cari tahu di sini apakah ada nama beliau. Kita cek saudara-saudara sekalian. Dan ada disertasinya ada ya. Ini disertasinya beliau ya. Artikelnya juga 10. Nah, luar biasa. Sekarang kita cek Rismond Hasyolan Sianipar. Zong 0 guys, 0. Oh salah namanya Bambil. Refli Harun sudah menegaskan bahwa namanya Rismond Hasyolan itu sebagaimana yang ada di luar negeri harus menggunakan singkatan-singkatan. Hasyolan harus ada sehingga ditulis Hasyolan RH. Oke. Bukan Sianipar. Sianipar RH. Kita cek. Sianipar kosong ya. Kita cek Sianipar Rismond H. Kita cek, apakah ada? Ada ternyata. Kita cek saudara-saudara sekalian, mana disertasinya? Enggak ada ini cuma apa ini? Cuma artikel, disertasinya enggak ada. 0. Disertasinya 0 guys. Kita lihat ini ya. Tapi mana namanya? Oke, kita cek mana namanya. Stochastic Resonance. Oh iya, ini tulisannya 2007. Benar ya? Oke ya. Ini namanya siapa? Mana ini? Itu kita masih mau cari tahu